Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Nunusan Iker. Di video kali ini kita lagi ada di area camp apa nih namanya? Sadewa di daerah Ciorai Kelapa Nunggal ya? Masih Kecamatan Kelapa Nunggal. Ini kita sengaja ngecamp di sini karena besok kita mau canyoneering di bawah. Jadi ini camp kedua dari yang sebelumnya, karena sebelumnya kan gue sempat spill juga tuh tempat camp yang di bawah yang deket sama air terjunnya. Nah ini sekarang camp yang kedua, jalurnya juga beda dan ini emang suasananya sih lebih enak di sini kayaknya. Lebih nyaman di sini dan juga lebih luas juga. Dan juga ini ada beberapa peserta yang besok mau ikutan untuk canyoneering. Dan sebelum kita melakukan canyoneering besok, kita mau memperkenalkan dulu nih peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk besok. Nanti yang akan memperkenalkan Kang Alan sama Kang Godel. Kalau gue kenek aja. Udah dulu lah, Mang. Udah dulu. Udah aing kemana? Ya pokoknya gitu, nanti akan diperkenalkan peralatan-peralatan yang mungkin kalian, ada beberapa orang dari kemarin juga sih yang nanya ke gue, Bang itu safety nggak, Bang itu safety nggak? Nah lu lihat sendiri nih peralatannya nih. Tuh. 5.000 tah dijual bukan nama. Pokoknya nanti akan dijelaskan satu persatu kegunaannya dan juga keamanannya seperti apa gitu nanti sama Kang Alan sama Kang Godel. Oke, mungkin itu aja dari gua. Nanti akan dijelaskan langsung sama Kang Alan sama Kang Godel, dan juga nanti mungkin para peserta bakal nanya-nanya juga ya. Iya. Nanti bakal nanya-nanya juga karena ya mungkin mereka ini first time ya, baru pertama kan? Iya, pertama kali. Ya. Baru pertama kali mereka mau nyobain canyoneering di air terjun. Nah makanya nanti akan diperkenalkan peralatan-peralatannya dan juga persiapan apa aja yang harus dipersiapkan. Oke, mungkin itu aja. Mang Alan, sok. Hai, sok. Dede, doan aja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam. Harusnya kalau bilang salam lestari itu yang lebih semangat. Nah, kita sedang di alam ya kan. Salam lestari. Salam. Nah, itu. Oke, hari ini kita berada di Sadewa, yaitu tempatnya di Kecamatan Kelapa Nunggal. Besok pagi itu akan melaksanakan canyoneering. Jadi kalian ini kan baru pertama kali ya kan? Iya. Pertama kali, jadi wajib mengetahui bagaimana cara penggunaan dan safety untuk melakukan rafting itu, ya kan? Hanya selebihnya ntar lebih jelasnya lagi dijelasin sama Kang Alan ya. Kang Alan, jadi biar lebih detail gitu penjelasannya ya. Jadi kalau saya yang ngejelasin terus Kang Alan juga, ntar takutnya kurang balance gitu kan. Jadi ntar saya serahin semua ke Kang Alan. Gitu. Oke. Ya cukup dari saya. Silakan Kang Alan, boleh dilanjut. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mengenalkan alat safety ya, dimaksudnya ini masuk ke kategori K3 ketinggian lah maksudnya. Tapi sebelum itu saya mengucapkan terima kasih banyak ke teman-teman rekan-rekan ikut hadir, ikut serta di kegiatan camping ini. Canyoneering ya, Dek? Canyoneering. Walaupun ya pesertanya masih sedikit. Soalnya emang ngedadak sih acara nage. Pokoknya bahasanya naoneh ngapak lah. Jadi emang acaranya agak ngedadak, jadi ya wajar-wajar saja gitu ya. Ya hampura we dari ti bahasananya, jadi ngulon ngidul lah ya. Yang penting mah orang seru-seruan we. Oke, ngopi bareng. Oke. Jadi saya mau nanya nih sebelumnya, di teman-teman atau rekan-rekan di sini udah pernah mengikuti kegiatan kayak gini belum, di ketinggian atau di rock climbing atau caving? Itu alat masuk semua ke medan kegiatan olahraga. Sebelumnya udah kenal gak alat-alat kayak gini? Baru sekali sih.
Oh sekali. landingnya. Waktu acara di Tebing Akal ya. Iya. Bang Iqbal ya, Bang Iqbal. Belum pernah sama sekali. Suka naik gunung mulu sih ya. Paling naik gunung dong, naiknya kan nggak perlu alat kayak gini ya. Kan katanya mau ke Raung. Oh, kalau ke Raung, nah. harus safety itu. Ke Raung itu harus Biasanya kan baru naik gunung ke gede, belum perlu. Jadi kita percobaan dulu. Nah, ya Baru boleh. ntar kita ke Raung. Nah, iya. Nah, seperti itu ya. Jadi belum kenal semua sih sama alat-alatnya. Nah, selebihnya tuh inilah yang apa disebut K3 buat ketinggian ini. Ya alat-alatnya seperti ini ya selebihnya, tapi sebenarnya mah ini buat pengenalan doang, tapi aslinya mah alat ada di dalam yang buat buat medan besok. Ini pengenalan yang alat-alat segini doang. Jadi ya kita mau mengenalkan atau minimal kita tahu nama-nama atau bentuk Alatnya. kegiatan wrestling ini, alat-alat kayak gitu. Nah sekarang mau yang apa dulu nih yang mau dikenalin, terserah. Yang udah pernah tahu namanya apa aja di sini, Abang? Apa ya? Itu ya karabiner ya. Karabiner. bukan? Nah, ya. Karabiner. Terus apa lagi? Lagi ya. Itu tali apa itu namanya? Prusik. Kalau tali prusik ada. Ini tali prusik. Pecah kakinya. Nah, ini tali prusik disebutnya. Nah, udah itu. Yang lain. Udah itu doang paling. Nah, sebenarnya ini karabiner. Nah, Ini karabiner itu ada beberapa jenis karabiner, bukan karabiner kayak apa? Ini yang disebut ada yang snap, ada yang screw. Ada dua jenis. Nah, yang screw itu ada yang oval, ada yang delta. Delta itu bentukannya kayak kuping, kayak gini. Dia posisinya. Astagfirullah, ya asap nah. ada asap. Nah, kalau yang delta seperti ini, Pak. Kayak Ini kuping. yang delta. Nah, ini yang opal. Nah, ini yang disebut karabiner screw. Itu kegunaannya sama aja. Sama aja. Cuman yang ngebedain ini kan yang delta ini biasanya buat bilayer. Nah, kalau ini biasanya buat pengangkoran. Gitu. Buat medan-medan yang apa? Pengangkoran lintas turun, naik turun, itu cincin. Ini disebutnya karabiner. Nah, yang snap tuh disebutnya mana? Ada asap. Ampun. Ya, mau diatakan emang deh. Nah, ini yang snap. Snap itu nggak ada skrunya. Snap, karabiner snap. Nah, karabiner snap itu ada nggak ada sling gini dong ya. penguncian. Jadi ini kegunaannya ini buat rock landing, buat pengamanan di rock landing. Nggak bisa buat masang di angkor, karena pengangkoran itu dia sering digerakin. Harus benar-benar dia harus ada penguncian. Soalnya ya kayak ini ya. terus kenapa dia harus ada penguncian? Kan kalau di ketinggian itu si orangnya itu pas ngegantung dia akan berjam-jam. Kalau di rock landing ini dia singkat, si talinya aja bisa dilepas gitu. Terus mempermudah pengeklinan kalau yang nggak ada pengunciannya. Nah, ini nggak boleh buat angkor. Pengangkoran tuh ya seperti yang awal buat bikin apa lintas buat turun kita rappling, turun dari tali seperti itu. Nah, itu pengangkoran disebutnya. Nah, selebihnya ada lagi karabiner. Nah, ini kan bahannya dari alloy, ada yang dari baja. Yang dari baja tuh kayak besi. Ini ada sama, ada dua jenis juga, ada yang screw, ada yang snap bajanya. Nah, kalau yang saya sering buat
pengangkoran, saya nggak pernah pakai bahasanya yang dari bahan alloy. Kenapa? Pakai yang baja. Kenapa nggak mau pakai alloy? Sayang, kalau alloy itu sering kebentur, itu bukannya menambah usia, malah mengurangi usia. Kebentur itu emang kelihatannya tuh dari luar, posisinya dari luar tuh kayaknya biasa aja, nggak ada kerusakan. Tapi dia kalau kena sering kebentur, dalamnya yang rusak, Pak. Nah, cara melihat pengen tahu kerusakan karabiner, meskipun dari luar itu bagus, layak atau enggaknya, kita tesnya itu ambil air, masukin ke ember. Nah, ini cemplungin aja ke dalam. Nah, dia ada gelembung dari dalam. Nah, itu kropos. Nah, itu nggak dalam pakai. Nah, itu alloy. Nah, makanya kalau buat pengangkoran, saya jarang pakai alloy. Ya, namanya Indonesia. Jadi gimana ya? Ekonomi gitu kan, mendingan pakai baja. Emang baja itu lebihnya ada. Ya, lebihnya ada, dia kekuatannya kebentur itu lebih kuat dibanding alloy gitu, kebenturnya. Cuman kekurangannya itu dari berat. Kita jadi mau kegiatan seperti ini, rafting atau rock climbing, pakai baja itu beratnya Nauzubillah, kalau alloy kan enteng. Nah, kekuatan ini kekuatan si alloy tergantung dia ada identitas identitas di karabinernya, Pak. Ada penulisannya seperti yang di sini. Ada idenya. Ada. Nah, kayak seperti ini nih. Mana yang mana? Nih. Ini kan kilonewton. 24. Nah, 24. Nah, ini 24 tuh kalau kilonewton kan 1000. Nah, udah 24 berarti 24.000. 24.000. Ya. Nah, seperti ini, posisi seperti ini dia 24 kilonewton. Nah, kalau misalkan dia ketarik ke sini, dia malah mengurangi kekuatannya. Kalau posisi kayak gini, tambah banyak asapnya. Ya nyampe situ aja dulu ya, dari kekuatan karabiner alloy. Ya kan tadi ini aja Kang kenalin satu-satu nih. Ya diperluin apa ya? Ini pakai besok nih. Itu kepake banget. Kalau buat safety, salah satunya itu. Tapi kalau yang pengen lebih manual, ada bahannya dari webbing. Kalau misalkan kita nggak punya harness, seat harness, full body gitu, itu kita bisa pakai harness terbuat dari webbing. Nah, itu kita manual. Itu harus tahu cara menyimpulkan, bikin harnessnya kayak gimana biar kita di selangkangan nggak sakit. Lumayan kan? Ya, telur kita kalau kejepet, aduh ya Allah, bahaya. Gede sebelah. Gimana sekarang ini udah tahu semua? Udah ngerti gak? Udah. Karabiner. Nah, kita lanjut di posisi yang di snap ya. Ini snap. Ini disebutnya lanner, karabiner lanner. Kenapa disebut lanner? Kalau satu disebutnya karabiner. Tapi kalau udah satu set kayak gini, ada selingnya, webbing, seling disebutnya. Disebutnya lanner, Pak. Nah, ini buat pemanjatan, buat penguncian atau Duh ya Allah, Gusti, ya Lanner. Nah, ini disebutnya lanner. Nah, kalau ini yang angka 8 disebutnya figure eight. Figure eight. Nah, ini yang buat kita besok buat turun dari tali dari ketinggian, rappelling. Nah, ini figure eight ini manual. Jadi kita turun tuh pakai figure eight. Si Karmanto masuk ke sini. Nah, ada lagi
yang lebih Kegunaannya apa nih? kegunaannya pengaman lintas tali kita tuh biar turun tuh. Yang ini Enggak bukan langsung. yang kayak buat kita berhenti ini. Ini Biar berhenti dulu. yang ngeberhentinya kan tetap dari tangan, cuman pakai ini. alatnya pakai ini. Oh, Buat ngatur speed. ngatur speed ini. Ya, cara turunnya ngatur speed ini Makanya satu atau dua nih? Cukup satu. satu orang satu. Ya? Sama kekuatannya kayak karabiner. Dia pakai kilonewton juga. Nah, kalau bentukannya bermacam-macam variasi, ada yang figure egg yang ada tanduknya. Ini kan yang bulat polos, ada yang kotak. Nah, kalau yang tanduk itu biasanya buat rescue, Pak. Nge-rescue. Dah, kalau karabiner yang ada tanduknya itu biasanya buat pengangkoran yang penarikan si korban. Cuman diangkorin bukan ke orang. Tapi ke batu, ke pohon. Nah, kalau yang ada tanduk di sini, ke sini. Nah, itu buat nge-rescue. Kalau ini bisa buat nge-rescue, tapi yang sering dipakai ini buat rappelling sama belayer. Belayer itu buat pemanjatan. Pakai ini juga. Pakai ini juga manual. Nah, si pemanjat kalau nggak ada belayer mati. Nah, nyawanya ada di belayer. Gitu. Nah, ini salah satunya, nyawanya ada di figur. Yang otomatis ada lagi namanya grigri. Sama kegunaannya juga kayak figur egg kayak gini. Sebenarnya ada alat, cuman ya tau lah. Ini cara makainya gimana? Ini cara makainya Gini, masukin jari atau gimana? cara makainya kayak gini. Nah, satu hal Belum oke. pernah soalnya. Nah, cara makainya Nah, jadi kayak gini, Wak. Ini kan harness. Iya. Nah, ini harness ya, seat harness disebutnya. Ini kan ada cincinnya. Seal. Ini kan di depan badan kita nih, di pinggang. Nah, ini masukin si liner. Masuk ke seling. Nah, si karabiner ada di sini. Nah, ini si karmantel, posisi cara masangnya. Ini misalkan tangan kita itu yang sering aktif, tangan mana nih? kanan. Kanan. Berarti yang kanan itu di bawah ke sini. Nah, ini atas. Oh, ini tali yang gantung. atas itu. Nah, Gantung. jadi posisinya ya kalau nggak dibebanin nggak bakalan turun. Harus dibebanin dulu. Nah, seperti ini cara pemasangan di figur. Nah, kalau yang ini kan pemasangan alat kayak gini. Ini buat rappelling. Nah, kalau yang kayak gini, kebanyakan kayak gini, dia buat si pemanjatan. Sama sebenarnya mah. Itu pasangannya ada yang langsung Beda ke karabiner, ada yang langsung ke figurnya juga. Tergantung selera juga. Nah, seperti itu. Nah, ini seat harness. Seat harness. Harness itu ada dua jenis, ada yang full body, ada yang seat harness. Nah, seat harness ini cuman di pinggang. Dia yang ada ke pundak-pundak kayak gini. Nah, yang biasanya kalau full body itu bermacam-macam juga. Ada yang buat nge-rescue, ada yang buat cuman buat medan kayak permainan kayak flame fork kayak gitu. Nah, kayak gini, Pak, kalau full body mah. Oh, ini. Kayak gini full body. Dia pengamannya ada di belakang, ini di punggung. Itu. Nah, itu yang si tali yang ini, Pak. Yang tadi Abang bilang, tali itu namanya apa nih? Kayak gini. Nah, ini talinya disebutnya karmantel. Karmantel ada dua jenis, ada yang lentur, ada yang kaku. Nah, kaku buat si dinamis sama statis, kaku sama yang lentur. Nah, yang lentur itu buat pemanjatan. Kalau yang kaku buat rappelling. Nah, Ini yang kaku berarti. ini yang kaku buat rappelling. Kenapa harus kaku? Kenapa tuh? Nah, kalau ini yang kaku itu kan buat rappelling.
Dan yang paling riskan itu yang kaku itu kegesekannya, Wak. Kalau kita pakai yang lentur kan dia aktif banget ngegesek ke batu itu, ngegesek jadi friksi bakalan putus si tali. Nah yang kaku mah dia diem kalau udah dibebanin di batu, nggak terlalu main dia, nggak ada gesek-gesekan kayak gitu. Nah yang suka dipakai apa, rappling Yang kaku. nih, yang kaku. Nah yang buat manjat itu yang apa, lentur. Ada 2 jenis karmantel. Terus ada lagi karmantel yang kuat di air itu, disebutnya tuh karmantel apa ya? Apalagi tuh dia kuat di air laut juga. Nah, saya dulu punya kayak gitu. Nah nyampe sini ngerti Ngerti dikit lah. Gimana? Hah? Ngertinya? Ngerti dikit lah. Kita lanjut ke apa? Ada pertanyaan nggak itu dari materi yang tadi disampaikan? Cukup paham. Akang kumaha? Iya mah cerik wa. Urangnya sarua gitu ya. Jadi kamana wae ya. Urang teh. Nah tadi apa? Ini disebutnya Wak, ini webbing. Oh ini tadi Kang, untuk ngeberhentiinnya Kak, penggunaan yang tadi. Nah, ngeberhentiinnya itu dia kan, kita kan tergantung Coba tangan yang posisinya ini aktif. pas turunnya. Yang aktif Kanan ya. kanan ya kanan. Jadi kalau ngeberhentiin tuh sebenarnya tuh Yang dipegang apa talinya? si talinya. Nah yang tangan Ditahan. kiri ini cepat nge-backup doang biar kita nggak ke belakang. Oh, buat Nah, pegangan. ini kan? buat pegangan doang. Nah ini si tangan kiri jangan terlalu kaku, jangan terlalu ditegangin. Ah, Biasanya dia bakalan kram, itu kramnya teh susah dibalikinnya lagi, lebih sakit kramnya. Nah ini bebas tangan kiri mau dilepas taruh ke tanah atau ke batu bebas kalau yang tangan kiri tebing mah. bisa ya. Jadi cuman apa, ngebantu si kaki biar kita nggak biar badan nggak kebentur. kebentur ke kanan ke kiri, jatuh. Iya, keseimbangan, ngatur tangan kiri mah gitu. Yang penting yang utama itu tangan kanan. Misalkan yang aktif tangan kiri jangan dilepas. Paling utama ini sih tangan yang ini pengunciannya ada di tangan yang kanan. Yang sering kita pakai yang ke bawah. Ini utama. Nah, besok itu kalau langsung ke lapangan ini nggak boleh dilepas. Biasanya orang yang panik itu dilepas. Tapi insya Allah besok kita Berarti turun, tangan harus stay di sini ya. stay di belakang patak. Nggak boleh deket sama alat. Kenapa deket sama alat? Ya resikonya. Kalau misalkan kita besok kan canyoneering di air. Nah, ada bagusnya kalau canyoneering deket sama alat juga, dia nggak bakalan panas. Tapi kalau di ketinggian yang di tempat kering, kalau dekat sama si alat ini panas, Besinya. kita kaget bisa ngelepasin sekar mantel. Terus salah satunya tangan jari kita masuk ke sini lumayan lah. Nah kalau misalkan turun si figur ini, si badan jangan terlalu dekat ke dada. Baju masuk, kalau udah masuk kelilit sama alat ini ya susah dilepasinnya. Bisa-bisa kita jebolin itu. Cerik wah anjir. Gua jelaskeun teh wah, aduh ya Allah. Sedih. Menghayati banget. Kalau menghayati. Nah, sekarang udah paham. Yang penting sekarang itu kita tahu dulu lah. Nah, Nama alat, cara penggunaannya. Nah, sebenarnya masuk pengen kalau dari siang tuh masih sore kita kecil-kecilan tuh evaluasi cara penggunaannya di ketinggiannya, medan-medan miring kayak gitu buat turun, buat jangan langsung ke lapangan gitu. Nah ini tahu tali apaan Pak? belum tahu. Biasanya di gunung juga sering dipakai. Ini kok Tali apa? saya kalau Tali kalau kembok. naik gunung ini Webbing. Oh, baby. kalau naik gunung sering dibawa. Kenapa sering dibawa? Ya takutnya ada kejadian atau evakuasi. Kan kita nggak bisa ngandelin si ranger. Apa teman kita atau pendaki lain perlu tandu atau apa. Ini bisa dipakai, digunain.
Buat tanduk. minimal kita tuh bawa 2 lah si tali. Jangan tali itu jangan tali rapi ya, atau apa perusik yang kecil kayak gitu. Bawalah seperti ini. Ya ini salah satu bantuan juga buat di pendakian ke gunung. Nah ini disebutnya webbing, Pak. Kalau buat pengangkoran atau kita nggak punya seat harness gak kebawa lah, ini alat yang bener-bener ibaratnya tuh urgent. Nah ini bisa dipakai, digunain bikin seat harness manual. Ini namanya webbing. Nah ntar minimal kita tuh kalau misalkan di rock climbing atau di ketinggian, kita harus kenal alat-alat ini juga. Terus paling utama kita harus bisa tahu beberapa cara penyimpulan, tahu namanya, tahu jenis simpulnya. Nah itu harus tahu. Jadi kalau kita nggak tahu cara penyimpulan, ya wassalam, akhirnya si tali itu simpulnya simpul mati semua. Ya ntar kalau mau nge-clean susah. Yang ada dipotong, kan lumayan ini. Kalau dihitung-hitung mah dari segi harga ya lumayan lah. Kalau buat ngebrukan wah lumayan itu. Ngerti itu sih bahasa ngebrukan. Ada itu ulah sare deh. Masih Turi. Nah coba ini sekarang pegang si webbing. Kenapa? Si webbing pegang dulu aja. Pegang dulu di ujungnya video. Nah webbing dulu pegang. Yang penting kita tahu dulu webbing. Ya sial. Pun. Nah cara kita balik lagi ya. Ini ntar belakang yang di webbing lah. Kita tuntasin alat yang benar-benar safety. Ini kan udah kita kenalin alat-alat ini ya. Tinggal 2 lagi. Yang kelewat itu sarung tangan. Sarung tangan. Nah sarung tangan juga jangan sarung tangan proyek atau sarung tangan ngelas. Nah, jangan sarung tangan latex. Iya, itu ada sarung tangan khusus juga. Nah, kayak misalkan di situ ada bahan ada karet, itu lebih bagus juga karet. Tapi karet itu harus dilihat juga sih. Kuat atau enggaknya mah kebanyakan sih nggak kuat. Tapi sebenarnya kayak gini, Kak, ada bahan kulitnya. Nah kalau yang sarung tangan proyek itu licin, bisa tuh kita nahan nggak hampir berapa persen, kita hampir 40% kita nahan. Selebihnya kita turun terus los. Mau kocong gimana tuh ngelos terus. Apalagi ketemu karmantel yang kaku. Asli. Mendingan gak usah pakai sarung tangan dibanding pakai sarung tangan proyek mah. Saya udah nyobain soalnya. Mau nangis. Nah, untung dibantu sama si kaki lilit. Nah, kalau kita nggak panik. Kalau kita panik nggak pikiran ke situ. Makanya kalau misalkan di ketinggian itu kita jangan kebawa rasa panik. Mungkin emang kalau buat pemula rasa paniknya itu hampir 100% lah. Paniknya wajar ya. Apalagi di ketinggian ada angin, ya kan? Apa lihat ketinggian ke bawah, bahasanya liar, takut lah gitunya. Nah itu paniknya naujubillah lah gitu. Parno gitu. Jadi apa aja tuh kalau udah panik itu si tangan yang tadinya harus dipegang terus bisa dilepas. Tapi kalau buat pemula besok ke lapangan, kita semua yang pemula kita dampingi. Kita nggak bisa langsung los. Kalian turun berdua. Kita harus dampingi. Ya yang ditakutin itu panik dilepas si safety-nya, si talinya. Makanya besok itu kita nggak bisa. Besok sekali turun berapa orang? Sekali turun kita 2 orang. 2 sama akang. Nah, yang berpengalaman. Nah, nggak bisa yang pemula 2 orang los langsung. Pernah kejadian yang sotoy kayak gitu, baru 1 hari kayak akang sekarang besok nih. Baru sekali turun udah hatam nih. Baru turun udah hatam sama cewek sama cowoknya. Minta sama kita.
kita pengen turun cewek sama cowok bareng. yang pacaran ini pengen bareng turun rappling. Kata saya gak usah, tapi kekeh. Akhirnya. Tapi tanggung resiko gitu. Lahirnya nyangkut, ditinggalin. Nah itu ya masih untung nyangkut. Coba kalau los, Oh iya. tapi insya Allah besok kita bilai dari bawah. Gitu. Kalau nggak dibilai los. Gitu. Nah terus satu lagi helm. Yang kepala ini helm juga khusus sebenarnya mah. Nggak boleh yang sebenarnya sih kalau buat helm motor juga bisa kalau kuat. Ya kalau kuat kan berat. Nah itu helm satu. Terus nah sekarang Helmnya satu doang. Ada satu. ada ini buat pengenalan doang lah. Helmnya besok mah harus pakai helm semua, harus pakai sarung tangan. Gitu. Tapi sendal ada yang sendal gunung kan, ada yang pakai sepatu. Ada. Nah, Kalau pakai sendal juga boleh. Nah sendal boleh, Sendal gunung tapi ya. harusnya sendal gunung. Sendal swallow nggak bisa. Kalau yang jepit-jepit itu ya licin. Nggak K3 ya. Gitu. Kalau sendal gunung kan dia di belakangnya ada pengunciannya. Jadi bisa lah buat rappling mah, belajar rappling. Harusnya sih sepatu. 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 Itu. Tapi besok mah ntar kita pinjam aja yang ada. Ada sih. Bang. Ganti-gantian Sendal gitu. Atau enggak kantong kresek lah. Tali berarti besok pakai satu. Tali besok itu Kemarin kan double tuh kita double juga. Double juga biar lebih aman. Terus lebih safety. Sebenarnya sih satu juga udah safety. Cuman kan ini kita pemula semua. Iya, biar lebih yakin lah. Lebih yakin. Nah, Biar ngerasa aman. Iya. Biar lebih ngerasa aman. Besok kan ini baru besok nih kita turun. Nah, next berikutnya baru kita nyobain satu helai tali. Kita kalau udah satu helai tali itu kita cara nahannya juga lumayan, Pak. Kalau besok tuh 2 tali mah masih 2 tali 1 orang. Besok. 2 tali 1 orang. Oh. Nah, itu kalau sekali turun dibebanin, dia harus dibantu juga didorong sama tangan kanan. Gitu. Harus bantuan gini gitu. Gini, didorong. Kalau 2. Kalau Iya, 2. Kalau 2 tali. Nah, kalau 1 tali kita mah yang nahan gini, Benar-benar ditahan. Nah, 1 benar-benar tali. kita ya. Bagusnya mah 1 tali. Gitu. 2 tali itu buat backupan sebenarnya mah, ada alatnya juga buat backupan. Enggak langsung masuk semua ke figur. Besok tuh langsung ke figur semua dua-duanya. Nah, berhubung alatnya ini ke bawah ada. Jadi 2 tali masuk semua. Kita biar aman dan 1 tali belum. minimal aman akang-akang mulai. atau rekan-rekan di sini minimal kita udah tahu cara turun menggunakan alat besok tuh. Gitu. Udah paham? Gitu. Paham. Nah, insya Allah udah dari sini ntar kita belajar rock landing. Nah, insya Allah ini udah pernah nih rock landing jago kayak toke aja kalah bajing loncat lah. Apa bajing getok. Dok, apa lagi no? Apa mau Angkor. apa pengenalan simpul atau pengenalan simpul bikin seat harness manual? Ya bebas. Boleh tak? Harness simpul manual kita harus pegang semua satu-satu webbing yang tadi. Yang ini kan seat harness nih, yang udah otomatis nih seat harness. Nah, kita bikin seat harness manual. Jangan kita mentang-mentang udah punya seat harness. Men. Putih bogel. Agak pisan. Dasar. Virus angin. Edah. Gangguan guys, sorry. Jadi tadi pengenalan materi untuk masing-masing alat udah diperkenalkan. Berarti sekarang tinggal kita belajar apa? Simpul ya? Seat harness dari manual, seat harness manual dari webbing. Seat harness manual menggunakan webbing gitu ya? Webbing, tali webbing. Tali webbing. Oke, lanjut part 2. Oke.
Nah, ayo kurang belajar. Ya, Ayo kita Kira-kira sendiri. pada mana? Kita